teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ya, masih bersama Mas Tri, teman-teman. Ini saya mau ke wisata baru yang dimiliki oleh Kabupaten Wonogiri sendiri. Nanti Wonoseni, Wonawi ya, Wonogiri maksudnya. Mau ngomong Wonoseni. Iya teman-teman, ini bagus teman-teman wisatanya. Semoga nanti sampai situ baterainya masih cukup, teman. Semoga lancar. Ini jalannya juga ngepres. Ya. Jalannya juga sebenarnya ini jalannya udah beraspal, teman-teman, tapi ini ya sayangnya ini loh, si aspalannya ini ternyata masih itu kayak kurang halus gitu loh, maksudnya dia itu kasar. Nah seperti itu ya, memang kalau maksud saya itu ya, kalau udah halus itu kan maksudnya ya kasar, tapi kan yang maksud saya maksud kasar di sini itu adalah kasar banget. Jadi permukaannya itu kasarnya itu tidak kasar halus, tapi kasarnya kasar banget gitu loh. Jadi kurang rata gitu, materialnya udah ada yang pas seperti itu. Jadinya meskipun terlihatnya jalannya ini beraspal, tapi ya seperti itu kasarnya, teman-teman. Maksudnya seperti itu, teman-teman bisa membayangkan lah seperti apa keadaannya jalannya. Ya teman-teman, tadi saya mengambil titik poinnya tadi masih di Batuwarna ya, tapi tidak tahu kalau itu sudah masuk di Batuwarna, saya juga tidak tahu. Menurut saya sudah, mohon maaf, maksud saya masih di Batuwarna. Jalannya seperti ini, ada bis-bis kecil ya, sebenarnya bis besar aja bisa masuk, teman-teman, tapi mungkin ya juga kompres jalannya. Seperti ini nggak bisa ngebut, teman-teman, orangnya ya gimana gitu. Soalnya kan jalannya sebenarnya nggak tahu ini, teman-teman, ini efek jalan saya itu, teman-teman. Saya lanjutkan, teman. Nah ini karena ban saya terlalu gimana ya, terlalu berlebihan ngisinya, atau efek ban saya halus, saya tidak tahu, teman-teman. Ini udah sedikit gimana gitu, teman-teman. Ini jalannya menanjak, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini niatnya itu mau jalan-jalan ya, ngelewatin Batuwarna juga, pasti ke Karangtengah juga ya, tetap lancarkan lah ya Allah. Ini itu nggak mau berbuat apa-apa. Ini view-nya juga bagus, teman-teman, kalau untuk foto sebetulnya, tapi kan ketika nanti saya itu berhenti lagi mungkin ya menyikat waktu. Terus kalau saya berhentinya itu untuk melepaskan titik koordinat itu ya, meskipun sudah menghilangkan beberapa waktu kesananya, tapi setidaknya kan bisa lebih tahu lagi, lebih detail lagi arahnya ini kemana, seperti itu. hati-hati, ada proyek
ini nggak tahu ini mau dibikin proyek apa. Bisa aja pabrik ini teman-teman proyeknya, tapi tidak tahu ini proyek apa. Seperti ini, nggak tahu. Ini bisa jadi Wonogiri di bagian dalam ini bisa jadi berkembang secara diam-diam di setiap kecamatannya tanpa kita sadari. Kalau menurut saya itu semua tidak hanya kesadaran dari camatnya di masing-masing kecamatannya, tapi ya masyarakatnya juga. Ketika kan biasanya kan aturan kan beda-beda di setiap kecamatan, meskipun jalannya berlubang teman-teman, harus hati-hati juga ini teman-teman. Nah, ini sudah sampai di Batu Warno teman-teman. Ada tugu selamat datang Kecamatan Batu Warno. Ini sudah sampai di Kecamatan Batu Warno. Aroma-aroma itu teman-teman, tampilannya, bukit-bukitnya seperti apa ya? Seperti tebing kalau kita mau ke pantai teman-teman. Seperti ini suasananya, seperti ini. Tadi teman-teman mungkin cuma kesut aja dari pinggir layar mungkin. Harus hati-hati juga. Saya mau berhenti dulu teman-teman, sebentar lagi berhenti dulu, setelah itu mau lanjutkan video lagi. Oke, sebentar, ini jalannya sedikit, nah gitu. Ini kita sudah sampai di wilayah Kecamatan Batu Warno, kembarannya Batu Reno, sama-sama batu, bedanya warna. Kalau ibaratnya marga itu adik kakak. Ini mungkin juga wisata kecil-kecilan ini juga, paspor foto juga bisa. Mungkin di sini teman-teman, ini ada Dusun Rowo, Desa Sumberjo. Mungkin ini ada tempatnya Telaga Rowo kalau salah. Bentar ya teman-teman. Ya, saya lanjutkan lagi teman-teman jalannya, sebentar. Hati-hati jalan rusak, ada peringatan. Ini jalannya lubang, kita sadari. Namun itu teman-teman, ini termasuknya kalau menurut saya bisa jadi ini juga jalan provinsi teman-teman. Masalah begini teman-teman, ini kan penghubung, yaitu penghubung kecamatan Batu ini kayaknya ini Telaga Rowo teman-teman. Ini objek wisata Telaga Rowo dekat sama Batu Reno. Lurus sejauh 9 km. Ini Telaga Rowo. View-nya bagus seperti itu. Ya teman-teman, saya lanjutkan lagi ya teman-teman. Nah, ini kan kalau menurut saya jalan provinsi teman-teman. Masalahnya begini teman-teman, ya kan, atau ini kan penghubung antara Kecamatan Batu Warno, maksud saya Kecamatan Batu Reno.
antara kecamatan-kecamatan lainnya ya ada di Wonogiri ya. Sebenarnya tidak hanya di Batu, tidak hanya Batu Waton juga, tapi sebenarnya juga Batu Retno juga, tapi untuk wilayah kecamatan lainnya yang ada di Wonogiri. Mungkin kalau di habis Karang Tengah mungkin masih ada kecamatan lagi gitu. Masalah kan luas. Nah ini alhamdulillah sampai di sini jalannya udah halus teman-teman. Ternyata cukup itu ya teman-teman. Ternyata cukup deket ya kalau menurut saya. Yang sekian lama saya sebenarnya sudah tahu Telaga Rowo itu dari zamannya Facebookan itu, tapi ternyata cuma dekat, ternyata cuma di pinggir jalan. Nah ini juga ada pom teman-teman, ini pomnya bensin Batu Warno. Ada kemungkinan ini juga bis-bis juga masuk ke sini teman-teman. Ini ngepas teman-teman, hati-hati jalannya, hati-hati benar. Ini ya seperti itu. Oh iya teman-teman, sebenarnya itu teman-teman, sebenarnya saya dapat cerita itu dari buku saya dulu. Dia menceritakan bahwa Batu Retno, Giriwoyo, Giritontro, Parangbito. Sebenarnya Giriwoyo juga, Giriwoyo, Giritontro itu tadi itu sebenarnya pecahan dari Batu Retno teman-teman. Setelah itu dari Batu Retno itu jadi pecahan Giriwoyo, habis itu pecahan menjadi Giritontro, setelah pecahan Giritontro akhirnya menjadi mohon maaf maksud saya pecahan Parangbito seperti itu. Jadi itu teman-teman, kalau sebenarnya tanpa kita sadari Wonogiri itu ada banyak sebenarnya. Kalau kita masih menjelajah lagi ke dalam, ada kantor polisi Batu Warno, ini kantor camat juga, sudah dilewati polsek sama kecamatan, kantor kecamatan maksud saya. Belok. Saya lanjutkan ya teman-teman. Sebenarnya itu banyak, cuman ya namanya juga yang setiap masyarakatnya kan, kalau tempatnya itu ada wisatanya kan pasti sedikit jenuh juga kan. Kalau kita kan hanya apa ya, sebenarnya sedikit jenuh juga. Masalah begini teman-teman, karena sudah ada wisata, ada di tempat sendiri, itu pasti kalau kita main ke sana pasti ada jenuhnya juga seperti itu. Itu teman-teman pasti memikirkan kenapa kok alasannya, kenapa kok jenuhnya itu, alasannya kenapa pasti seperti itu. Ya udah tahu sendiri lah teman-teman, itu kenapa seperti itu. Ini ada orang mau nikahan juga itu teman-teman, dan akhirnya kebanyakan dari warganya sendiri, dari orang-orang Wonogiri sendiri, makanya orang Wonogiri itu mencakup semua teman-teman di setiap kecamatan ya. Pasti ya ada rasa ingin menjelajah ke wisata lainnya di luar Wonogiri, bisa aja ke Jogja, bisa aja ke Jatim. Contoh aja di Purwantoro itu, atau itu kan kalau nggak dekat Magetan kan Ponorogo, nah yaitu Jawa Timur. Pelem juga itu kecamatan di Wonogiri yang paling timur juga, sama Bulukerto juga, adik saya ada di Bulukerto.
tapi pernahnya itu adik saya itu pernahnya ya teman-teman, saya lanjutkan lagi. Itu ya mungkin saya belum ke situ, tapi ya itu kalau menurut saya timur. Masalahnya begini ya pasti yang deket-deket pastilah cari wisata yang deket-deket. Kalau saya kan ya ingin tahu terus ini jalannya kembali ke selatan, jalannya nanjak, jalannya kasar lagi. Nah ini teman-teman, ini kayaknya tebing inilah teman-teman, kalau tidak salah ini kalau dari Waduk Widekso, kalau kita ke ya calonnya menjadi waduk terbesar di Wonogiri. Kalau menurut saya ya itu pintu keluarnya si airnya itu lebih besar ketimbang di Waduk Gajah Mungkur. Menurut saya itu. Soalnya kalau menurut saya kalau waduk lebar waduknya sendiri ya tetap aja lebar Waduk Gajah Mungkur, bukan Giri Woyo. Kan itu kan terletak di Giri Woyo, tapi ketika nanti ke atas lagi bisa ke Batu Warno. Tapi saya belum mencoba di itu. Tapi bisa jadi jalan ini juga bisa jadi. Ya, astagfirullahaladzim. Ya ini tadi teman-teman, yang saya khawatirkan tadi teman-teman, ada mobil seperti itu. Kalau mungkin saya pasang di helm kan ya mungkin ya belum kameranya. Mungkin jalan tadi bisa aja teman-teman itu tembusan dari Giriwoyo bisa jadi, atau malah masih di wilayah Batu Warno tapi itu ya jangkauannya itu masih di sekitaran sini. Ini jalannya lanjut lagi loh. Ya, ini saya mau jalan lancar sampai tujuan, amin. Ini ya seperti ini. Nah sampai di sini halus lagi teman-teman jalannya, tapi ya lagi-lagi kasar lagi, dan di aspal namun kasar lagi. Materialnya sudah mengelupas. Entah ini apa lagi, ini wisata atau cuma berak biasa atau gimana. Ini kayaknya masuk desa lagi nih, tapi beda desanya ini. Nah, bisa bayangin ya teman-teman, ini ibaratnya sini juga adalah penduduk pesisir pantai selatan juga termasuknya. Soalnya Pracim Antoro, Giri Tontrong sama Parangkubuto sendiri sudah asli pesisir pantai. Orang selatan main ke timur. Ini gak apa-apa lah. Ini ya wisatanya juga bagus. Ini ada peternakan teman-teman. Peternakan ayam. Ini kalau peternakan ayam kalau di daerah saya mungkin udah ada beberapa ya, tapi ya saya tidak terlalu melihat detail. Ini ada jalannya ini tanah dijual, ada di tikungan gengs. Wah, punya seperti itu gengs. Ngeri-ngeri sedap. Ini juga jalannya ngeri-ngeri sedap juga. Ini kalau saya berhenti di sini bisa nahan sebenarnya rem.
tapi ya entahlah jadi apa nanti. Ini jalannya juga ada berpasir juga. Ini sebenarnya view dari sini sebenarnya juga bagus teman-teman, tapi ya ini paling saya salut teman-teman, di pedalaman sini sudah ada lampu tata surya teman-teman, lampu tata surya. Padahal tata surya itu tatanan planet saja itu. Mohon maaf teman-teman, maksud saya lampu panel surya, tapi kalau menurut saya itu menyebutnya tata surya. Kalau seingat saya selalu menyebutnya tata surya. Nah, view-nya seperti ini teman-teman. Bayangkan, ini sebenarnya ada view bagus teman-teman. Apabila ini tuh teman-teman, sangat bagus teman-teman. Tapi di belakang saya juga ada sepeda motor teman-teman. Sebenarnya mau pengen sedikit ngambil sedikit demi sedikit, tapi sedikit gimana gitu teman-teman. Ini mau nyalip sebenarnya ini orang ya, udah nyalip. Entah itu jalan-jalan atau pulang ke kampung nggak tahu. Kalau di belakangnya ini positif bawa guru, ini juga bawa guru. Ini harus juga. Gedungnya di situ tadi bagus teman-teman. Apakah ini sudah sampai di Karangtengah atau belum, saya tidak tahu. Tidaknya ini pun lagi. Ini sampai di pertigaan atau kalau nggak perempatan. Alhamdulillah ya Allah, sungguh ciptaanmu sangat bagus. Kalau saya teman-teman tahu hutan pinus seperti ini loh teman-teman, saya sungguh suka. Rasa-rasanya itu adem. Gimana ya, soalnya kan namanya ciptaan Allah kan ya harus kita syukuri. Seperti itu. Tapi terkadang sekarang itu kan manusia kan malah merusaknya. Bukan berarti saya tidak merusak, tidak. Tapi kan manusia itu kan seperti itu, tanpa menanam kembali tanaman tersebut ketika sudah dirusak seperti itu. Padahal penghijauan itu gampang loh sebenarnya. Tuh, itu ada wisatanya juga, ada jalan masuknya juga. Betul nggak? Entah itu masuk ke dalam wisata lagi atau apa, saya kurang tahu. Kayaknya tempat wisata deh teman-teman kayaknya. Nanti kalau waktunya nggak mepet, nanti mampir dulu ke situ teman-teman. Tadi itu teman-teman, di bawah tadi waduk Gajah Mungkur terlihat teman-teman dari sini, dari situ tadi. Ini kayaknya juga terlihat ya. Nah, seperti ini. Tapi itu teman-teman, kebanyakan seperti ini itu yang dimiliki itu, atau mohon maaf, maksud saya yang memiliki ini itu kebanyakan perhutani teman-teman. Saya kan ya namanya juga itu badan atau lembaga yang mengurusi alam ibaratnya. Itu di bidang alam, maksudnya saya alam itu soal tumbuh-tumbuhannya udah tahu kan maksud saya itu. Tapi kan yang lain soal satwa juga kan ada yang menangani juga, satwa juga. Itu sudah beda acara. Kalau perhutani ya udah nggak ngurus itulah. Ya sebenarnya ngurus. Kalau dia akan perhutani kan ngurus seperti alam hutan seperti itu kan otomatis berarti kan mengurus isinya juga kan. Termasuknya satwa liar juga di dalamnya itu diisi seperti itu. Maksud saya diisi, maksud saya dilindungi juga atau diurusi seperti itu. Punya itu tadi bagus tuh, tapi hanya itu sungguh ya, seperti itu. Ini masih belok lah, jalannya seperti ini, jalannya sungguh memprihatinkan gengs. Sudah melewati beberapa kecamatan tadi teman-teman. Itu tadi sudah kecamatan mana ya?
Ini sudah di SMP sampai SMP Negeri 3 Karangtengah. Astagfirullah. Mohon maaf ya teman-teman, bersendawa. Itu teman-teman. Tadi sudah melewati beberapa kecamatan. Ada Giri Tontro, ada Giri Woyo, ada Batu Retno, ada juga Batu Warno. Sekarang sudah ada di mana? Ada di Karangtengah. Ada berapa itu tadi? 6 atau berapa itu tadi? Ini ada jalan ke bawah, kayaknya ada di satu bintang di mana? Gak tahu saya. View-nya bagus teman-teman, seperti itu. View-nya bagus seperti itu. Nah, meskipun ini jalannya hebat. Tadi teman-teman, saya mau mengajak teman-teman. Maksud saya itu teman saya itu bocil, tapi dia jam 11 itu mau itu apa? Setelah 200 meter, belok kanan untuk tetap di Jalan Raya Batu Warno, Karangtengah. Dia itu ada acara sendiri. Ini juga ada minum juga. Seperti itu. Belok kanan untuk tetap di Jalan Raya Batu Warno, Karangtengah. Sini. Ini seperti ini dulunya. Kemana ya? Terus di Jalan Raya Batu Warno, Karangtengah sejauh 6 km. Ya, seperti itu. Setelah 100 meter, belok kanan ke Jalan Raya Batu Warno, Karangtengah. Terus di Jalan Raya Batu Warno, Karangtengah sejauh 6 km. Iya toh. Oh, salah. Bentar teman-teman. Ini tahu ke atas ya. Ini dari bolos saya ke atas. Gitu lah. Bentar ya teman-teman. Terus teman, kalau menurut saya sih ini terus ya teman. Aku ke kanan, iya. Setelah 200 meter, belok kanan untuk tetap di Jalan Raya Batu Warno, Karangtengah. Sini. Ini bukan. Sini bukan. Terus sejauh 1 km. Mas bro. Sini bukan. Sini bukan ya. Bukan ya. Ya, ini wisatanya bagus sebenarnya. Ini wisata asri. Masuk wisata. Oh, ke atas teman-teman. Ya, sebenarnya ya teman-teman. Sebentar. Ini wisatanya bagus sekali. Mobil dan berhenti di sini aja. Ya, seperti ini. Ya teman-teman, saya lanjutkan lagi. Saya lanjutkan lagi teman-teman. Tadi jalannya salah teman-teman. Tadi harusnya ke atas, tapi malah sini. Ini jalannya halus teman-teman. Alhamdulillah sudah enak jalannya. Namun harus hati-hati teman-teman. Ini spotnya juga jalannya seperti itu teman-teman. Malah seperti ketika ke Pacitan kemarin teman-teman. Ke wisata Gunung Tompe sama itu teman-teman, Sentono Gentong. Sempat saya sedikit ingat-ingat lupa namanya. Sudah entah apa-apalah.
Sekarang ini sudah, kalau dari jaraknya tadi teman-teman itu sudah 6,1 km kurang gitu, masih kurang segitu. Mungkin ini nanti bisa 2 wisata teman-teman atau 3, insya Allah kalau nanti tidak mepet. Kalau dapat 4 ya alhamdulillah. Kami Jawa Pak Waris, kita harus hati-hati, ini tikungan tajam. Kalau nanti cuma dapat 1 wisata saja teman-teman, mohon dimaafkan ya teman-teman, soalnya waktu juga. Tadi sebenarnya kan mau berangkat pagi-pagi, tapi berkaitan kan ingin itu bantu orang tua ke ladang. Kalau menurut saya itu, kalau menyebutnya ladang atau bisa jadikan tegalan namanya, seperti itu. View-nya seperti itu teman-teman, sungguh luar biasa, sangat bagus. Teman-teman perlu teman-teman tahu, ini sudah di dataran tinggi teman-teman, dataran tingginya Karangtengah. Berarti bisa jadi nih teman-teman, orang Karangtengah itu bisa jadi kalau kayaknya nggak ada terminalnya kayaknya, tapi entah kalau ada, ini bisa jadi apa ya, ini bukan. Wah, iya. Ini pasarnya juga di sini teman-teman, pasarnya. Oh teman-teman, bisa jadi nggak punya teman-teman, kalau punya ya kan kemungkinan kecil seperti itu tadi gitu. Tapi masalah begini teman-teman, sebenarnya itu cuma teman-teman, kalau menurut saya itu di daerahnya Wonogiri, kecamatannya yang seperti ini itu semakin dalam semakin ke timur itu datarnya seperti ini teman-teman, datarnya tinggi, jadi ya kan jalannya pasti udah tahu sendiri teman-teman. Banding sama Tinjau Laulik mungkin jauh banget itu ya, itu tikungannya kan sedikit tajam juga, harus kan dia penghabis nafas kendaraan itu. Ini kan tikungannya gimana ya, jaraknya itu sedikit. Terus di Jalan Raya Batuwarno, ya teman-teman, itu sejauh 4 km. Soalnya ini ada yang gatal, muka saya gatal. Soalnya itu teman-teman, soalnya tuh seperti itu view-nya. Soalnya ya lokasinya itu tadi teman-teman, ada kemungkinan kecil teman-teman kalau ada bus akap masuk seperti ke Karangtengah atau Batuwarno. Kalau Batuwarno mungkin masih saja bisa, tapi Karangtengah itu loh teman-teman, posisinya itu kan tempatnya di dataran tinggi seperti itu. Ini cuacanya mau hujan gimana gitu ya, semoga tidak hujan di jalan. Kalau kehujanan ya wassalam, jika sampai hujan ya wassalam teman-teman. Yang penting tadi sudah berdoa juga, saya berdoa juga pada Sang Pencipta kalau lancarkanlah perjalanan ini. Bukan bukannya saya ria teman-teman, tapi kan saya kan jujur apa adanya ya, seperti itu. Pokoknya kalau bisa kan setiap kemana saja teman-teman itu baca doa teman-teman, seperti itu videonya. Meskipun cuma kata bismillah, setidaknya kan itu termasuknya doa. Misalnya kan kalau saya pernah baca artikel atau apa ya teman-teman, itu pernah menyebutkan bahwa meskipun Al-Fatihah itu ada surat pertama atau surat pembuka, itu manfaatnya sangat banyak sekali teman-teman. Ya, seingat saya seperti itu seperti itu.
mau foto sebenarnya. Ini kok sedikit gimana gitu. Mungkin nanti kalau pulang teman-teman. Nanti kalau pulang semoga bisa foto. Ini seperti ini. Monggo Pak. Ya. Tuh. Pemandangan seperti itu teman-teman. Nah teman-teman mungkin sekilas itu teman-teman melihat itu cuma ada hutan pinus atau tegal-tegalan teman-teman. Itu sebenarnya ada desanya teman-teman. Bener. Kalau nggak percaya kunjungi aja. Itu dari atas terlihat ada air terjun juga teman-teman. Entah itu azan atau gimana. Kalau azan berarti mungkin juga saya ngambil gambarnya mungkin sedikit. Ini saja saya tidak tahu bisa ngambil gambar atau tidak. Soalnya baterai saya udah tadi 50 di jalan. Sekarang dipakai untuk map juga perjalanan juga entah ini nanti berapa jadinya. Seperti itu. Takutnya seperti ini. Ini masuk ke jalan-jalan. Tadi ada petunjuk jalan Hargosari Karangtengah. Berarti Hargosari kayaknya ke Tirtomoyo kalau nggak salah. Itu jalan misalnya ke Tirtomoyo. Mungkin saja. Ini jalannya juga seperti ini teman. Jadi itu teman-teman, jalannya itu si tikungan itu kan jaraknya kan pendek. Jadi ya mungkin untuk apa ya, untuk sekelas bis akap itu mungkin beloknya itu teman-teman yang mengganggu konsentrasi itu ketika belok ya cuma itu. Jalannya seperti ini. Sebenarnya teman-teman itu kalau gimana ya, sebenarnya kalau menurut saya ya teman-teman, kalau di dataran tinggi itu kalau menurut saya itu murah sinyal teman-teman, tapi entah kalau malah sebaliknya teman-teman. Soalnya seperti itu, masa zamannya dulu teman-teman, saya itu zamannya HP Nokia teman-teman. Sahabat Mastri harus tahu sendiri, ketika zamannya HP Nokia itu sangat bagus sih. Sangat bagus sih. Ada view yang sangat bagus teman-teman. Sungguh luar biasa. Di Wonogiri teman-teman. Dan sekitarnya. Entah. Seperti itu teman-teman. Sungguh luar biasa. Ya teman-teman, kita lanjut lagi teman-teman. Lupa saya teman-teman, saya tadi menceritakan apa tentang teman-teman. Soal apa tadi saya lupa teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman. Ini kita lanjut lagi teman-teman. View-nya juga bagus. Sebenarnya saya ingin ngambil foto banyak sebenarnya, tapi ini apa ya? Itu teman-teman, saya lanjutkan lagi teman-teman. Mungkin video yang saya masukkan tas ini HP saya mungkin akan saya potong, kan saya tidak ikutkan. Soalnya pasti teman-teman bilang bahwa mengganggu. Ya teman-teman, kita lanjutkan teman-teman Rim. Oh, ini adem teman-teman, beneran. Jalannya seperti ini. Semakin ke atas semakin adem teman-teman. Ini ibaratnya Tawangmangunya Indonesia. Maksud saya Tawangmangunya Wonogiri. Karangtengah Tawangmangunya Wonogiri. Seperti itu. Kali ini udah jam berapa? Udah jam berapa jam?
Selamat datang Desa Karangtengah. Ini Desa Karangtengah. Kecamatannya tadi di situ tadi. Kecamatannya Karangtengah. Tapi tiap kecamatan kan beda-beda teman-teman. Biasanya ada berapa? Ada beberapa. Entah ini Karangtengah itu memiliki beberapa desa, saya tidak tahu. Ini ada Timbangan. Timbang. Kalau di Racimantoro teman-teman, atau di asal saya itu tadi kan namanya dusun Timbang kalau nggak salah, Timbangan. Kalau di Racimantoro itu waduk Timbang, kalau nggak logo Timbang ya gitu. Aduh teman-teman, udah gerimis teman-teman. Semoga sebelum sampai di wisatanya, semoga belum hujan. Masih 1 kilometer lagi. Nah, ini tepatnya di mana ya? Oh, ini dari view-nya bagus teman-teman. Ini udah ada yang menyalakan lampu juga teman-teman. Wow, sungguh. Ya teman-teman, seperti tadi teman-teman, ya saya bilang, mohon maaf teman, nanti ketika saya cuma dapatnya satu wisata aja, mohon maaf. Oke. Beneran nih teman-teman, hawanya semakin ke atas semakin dingin. Ada view bagus lagi di sini. Ada view bagus lagi, gengs. Seperti itu. Ya teman-teman, kita lanjutkan lagi. Entah ini teman-teman tadi mati sendiri atau gimana, saya tidak tahu. Belok kanan. Belok kanan. Karena ke kiri toh John. Dusun sampah. Belok kanan. Ini berarti. Setelah 600 meter, belok kanan. Belok kanan. Kita tuju. Ini kok tuju. Alah, ngubah jalur. Setelah 600 meter, belok sedikit ke kanan. Belok kanan. Setelah 600 meter, belok kanan. Soalnya ngeri-ngeri sedap geng juga geng, seperti Pacitan. Mungkin daerah lain juga, tidak hanya Pacitan. Mungkin kalau Sumatera dan sebagainya mungkin lebih ngeri lagi mungkin jalannya. Tapi saya salut teman-teman, seperti Pacitan itu ibaratnya kan, ya meskipun ya kan wisatanya sebenarnya banyak, tapi saya tidak terlalu lebih tahu tentang Sumatera dan lainnya, itu belum tahu banget teman-teman. Seperti itu. Ini bapaknya yang belakang malah ngikutin saya, nggak nyalip, padahal ada waktu untuk nyalip loh teman-teman. Biarinlah. Jalannya pasir teman-teman. Belok kanan. Jalannya ke atas lagi teman-teman. Ini harus hati-hati juga.
hati-hati. Ada hati-hati. Mohon maaf teman-teman. Terus sejauh 1 kilometer. Wih, masih 1 kilometer teman-teman. Nah ini berubah-ubah ini. Terkadang di Maps itu ya seperti itu teman-teman. Kadang berubah-ubah. Sebenarnya kantor kepala desa Karangtengah. Ini kantor kepala desa. Tadi di situ selamat datang di desa Karangtengah. Kantor desanya malah di atas teman-teman. Ngeri-ngeri sedap sekali. Beneran nih teman-teman, di sini hawanya dingin sekali teman-teman. Padahal ini entah ini jam berapa ini, dingin sekali. Ya teman-teman, bagi teman-teman yang suatu saat nanti mau ke sini, hati-hati ya teman-teman. Ini soalnya ada pasir teman-teman. Tadi di sana saya mulai kurang fokus. Soalnya tadi entah bapaknya tadi nggak duluan, malah nungguin saya ternyata disuruh duluan. Akhirnya saya lebih dulu lagi. Akhirnya saya duluan. Alias duluan lah tadi. Duluan lagi. Kirain dia yang itu. Ternyata dia memberi celah. Maksud saya memberi celah kepada saya atau memberi jalan kepada saya untuk disuruh duluan seperti itu teman-teman. Maksud saya. Masih kemana lagi? Ya habis sedikit lagi teman-teman, sedikit lagi sampai di katanya. Benar ini teman-teman, ini jalannya, maksud saya hawanya sudah adem, ditambah mau undung juga teman-teman. Saya nanti dapat foto berapa, yang penting mungkin gitu beberapa aja atas. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Tujuan Anda berada nanti di sebelah kanan. Sebelah kanan nanti. Oh kono. Oke, siap. Udah mau sampai teman-teman. Yang tapak naga. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Parkir putih mas? Parkir? Betul loh? Oke siap. Wisatanya seperti ini teman-teman. Wisatanya seperti ini. Ini saya tidak menggunakan flash ya teman-teman. Wisatanya seperti ini. Seperti ini. Coba kalau dari atas teman-teman, kalau dari atas coba dulu. Ini sedikit jalannya seperti ini, sedikit gimana gitu saya teman. Ini wisatanya seperti itu teman. Soal alamatnya nanti ya teman, atau biasanya ya, maksud saya itu muncul di video teman-teman. Tuh alamatnya di mana? Ini namanya Tapak Naga. Ini ada orang pacaran di sini. Ada orang pacaran. Di sana ada laki-laki. Ada gengers. Seperti ini teman-teman. Ini saya dari atas ya. Dari wahana atas. Gedung pandangnya sisi atas. Bismillah. Enggak jadi apa-apa.
Ada jalan ke bawah juga teman, kayaknya untuk mungkin ke Ladang atau ke Tegalan mungkin. Itu juga wisata untuk wahana juga. Kedua pandangnya tadi ada bagian kayunya yang patah teman-teman, saya injek. Kalau kesini hati-hati ya teman, kalau ke bagian ini teman, hati-hati ya, ini soalnya udah patah saya injek. Ini sinyalnya juga banyak teman-teman, di sini sinyalnya penuh di tempat saya. Berarti apa yang saya katakan tadi di bawah benar, dataran atas itu sinyalnya banyak. Ini saya kartunya Telkomsel teman-teman, kalau untuk yang lain nggak tahu teman-teman, harusnya ada. Dan sini juga seperti ini wisatanya. Ya teman-teman, kita ke bawah teman-teman, semoga bubar teman-teman, kita ke bawah biar bubar. Ini seperti ini misalnya. Oke sahabat Mastri, sekarang ini sahabat Mastri, sekarang wisatanya seperti ini teman-teman. Tapak Nogo Karangtengah, itu ada laki-laki gengers Karang Tengah sedang berkumpul, tapi entah kalau bukan sini, orang sini atau tidak tahu saya. Itu juga ada seperti ini teman-teman, viewnya seperti ini teman-teman.
Mohon maaf teman-teman, nanti kalau pengambilan saya fotonya kurang banyak, mohon maaf ya teman-teman. Soalnya ya sedikit gimana gitu. Ya mungkin dia sibuk dengan pacarnya masing-masing. Tadi ada orang pacaran teman-teman sebenarnya. Itu di sini. Nah, di sini tadi. Tadi ada di sini. Tadi seperti itu. Jadi ya seperti gimana gitu. Sebenarnya harusnya pede aja. Tapi ya gimana gitu. Kalau kita jalan ke sini seperti ini teman-teman, seperti ini viewnya seperti ini juga. Sebenarnya bagi yang suka fotografer ini untuk foto-foto bagus sebenarnya. Kayaknya saya mendengar suara di bawah, entah para bapak petani atau gimana. Ada di bawah seperti ini teman. Ini hawanya beneran teman-teman. Ini padahal jam 3, posisinya ini mendung teman-teman. Ini luar biasa. Ini masih adem teman-teman. Serasa jam 3 subuh. Teman-teman. Ya teman-teman, sahabat Mas Tri, soal nanti alamatnya nanti muncul ya teman-teman. Nanti muncul di sini. Nih, di sini. Di sini. Nanti muncul nanti. Yang penting ini berada di Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Wonogiri, teman-teman. Sisi timurnya Kecamatan Batuwarno, teman-teman. Seperti itu. Kita ke sini. Ya, seperti ini. Ini bagus. Sayang sekali, teman-teman. Spotnya yang untuk tempat berteduh baru ini, teman-teman, adanya. Ya mungkin untuk kedepannya semoga Pemdes atau pemerintah desa semoga bisa merealisasikan wahana yang lain, entah itu gerdu pandang atau gazebo, semoga saja teman-teman. Soalnya sayang teman-teman, ini wisata meskipun cuma buat foto selfie, foto dulu teman-teman. Ya, saya lanjut ya teman-teman. Meskipun itu cuma untuk foto selfie, tapi setidaknya ini wisata ini bisa menunjang perekonomian warga sekitar teman-teman. Sebenarnya meskipun cuma beberapa wahana saja, semoga untuk kedepannya semoga menambah lagi teman-teman. Seperti itu. Di bawah tadi ada sedikit tempat berteduh sebenarnya teman-teman, tapi kayaknya cuma untuk sementara untuk bapak petani mungkin. Seperti ini viewnya. Seperti ini. Seperti ini. Ya teman-teman, pasnya tadi di Karangtengah ya teman-teman. Ya cukup sekian, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, untuk tadi parkir ada di sana teman-teman. Tadi parkirnya ada di sana, parkirnya. Tadi saya sempat berhenti di situ tadi. Ini gratis teman-teman, nggak bayar juga lagi. Sebenarnya ini asli. Ini kayaknya ada suara kesek-kesek, mungkin kadal teman-teman. Ya teman-teman, seperti ini. Kalau kita ke depan seperti ini. Seperti ini teman-teman viewnya, yang depan saya alih ke kamera belakang teman-teman. Tadi depan. Tadi ada di tikungan jalan teman-teman. Parkirnya di situ. Ini wisatanya gratis ya teman-teman tadi. Wisatanya gratis teman-teman. Seperti itu. Untuk menyingkat waktu, saya sudahi dulu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada yang kurang. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang ingin jalan-jalan ke Karangtengah, Kabupaten Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.